Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pemirsa. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami. Kali ini akan menganalisis data dari sebuah dataset. Perkenalkan, nama saya Tiofani. Di sini saya akan menjelaskan tugas kami yang dari Google Colab. Di sini ada import pandas. Di sini import pandas berguna untuk menganalisis data. Lalu untuk menganalisis datanya itu, dataset CSV dari GitHub kami pindahkan ke dalam Google Colab. Lalu untuk memindahkannya kami membuat link agar terbaca seperti ini. Lalu ada DF untuk membaca link CSV yang berada di atas ini. Lalu DF head untuk menampilkan data seperti ini, tapi kami batasi menjadi hanya 10 data. Selanjutnya yaitu import seaboard. Seaboard untuk menampilkan data. Lalu ada import matplotlib.pyplot. Di sini memasukkan data ke dalam correlation matrix. Di sini ada data frame pd get dummies, yaitu untuk kolom free mengubah menjadi nilai boolean. Lalu di sini ada data frame drop untuk menghilangkan kolom smartphone, brand, model, dan color. Di sini yaitu untuk membuat matrisnya yaitu count matrix df4. Di sini figurnya untuk fix size-nya untuk membuat figur 10,8. Lalu SNS heatmap-nya untuk memberi warna pada grafik yang tertera seperti ini. Lalu titelnya untuk memberi judul yaitu correlation matrix. Dan show untuk menampilkan. Perkenalkan, nama saya Ethel Zakharyanto. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tiofai. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan membuat statistik summary dengan cara print df.describe atau dataframe.describe. Lalu kami juga akan mencari value-value yang missing dengan cara print dataframe.info atau df.info. Seperti yang dapat dilihat di tabel di samping di sini, yang pertama ini akan menunjukkan dari hasil dari dataframe.describe, yaitu mengenai count, min, std, min, 25%, 50%, 75%, dan max terhadap RAM, storage, dan final price. Lalu, di tabel yang bawahnya, kita akan melihat data frame info mengenai kolom-kolom mana saja yang terisi di CSV-nya. Seperti di kolom smartphone, dia punya 1816 kolom terisi, sama seperti brand, model, color, free, dan final price. Tapi, ternyata di kolom RAM dan storage, mereka memiliki perbedaan data yang terisi pada kolom. Berarti di RAM dan storage ini terdapat kolom yang isinya kosong atau 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat histogram di Google Colab. Pertama, kami akan melakukan import pada dua library Python. Yang pertama, import seaboard sebagai SNS, lalu import matplotlib.pyplot sebagai PLT. Lalu kami panggil ke code sns.hisplot untuk menampilkan histogram seperti di samping untuk final price, RAM, dan storage. Selanjutnya kita akan melihat berapa sih data yang hilang atau kolom dengan data yang kosong. Di sini kami mencari kolom dengan data yang kosong dengan cara df atau dataframe.usenull.sound, sehingga akan muncul data-data seperti ini, yaitu smartphone, brand, model, RAM, storage, dan color, free, dan final price, yang menunjukkan berapa sih kolom data yang kosong pada kolom tersebut. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya, ternyata pada kolom smartphone, brand, model, color, free, dan final price itu punya angka yang sama, yaitu 1816. Sedangkan untuk RAM dan storage ternyata punya perbedaan data yang lebih sedikit daripada data-data sebelumnya. Sehingga di sini kita bisa lihat analisisnya, RAM dan storage memiliki data yang hilang, di mana RAM punya 483 data hilang dan storage memiliki 25 data hilang. Selanjutnya, untuk mengisi value yang hilang pada kolom RAM, kami menggunakan median, di mana median ini lebih cocok digunakan pada data yang kehilangannya lebih dari 25%. Seperti data RAM ini, di mana dari 1816 dengan kehilangan 463, ternyata banyak datanya itu sekitar 28%-an yang hilang. Sehingga kami menggunakan median dengan cara mengisinya dengan data frame.filna df RAM median untuk in place true. Lalu selanjutnya, untuk mengisi data yang kosong pada storage, kolom storage, kami menggunakan modus karena datanya itu masih kurang dari 5%, yaitu cuma 25 dari 1816. Modus ini lebih cocok digunakan untuk membuat data yang lebih akurat pada data yang hilangnya masih kurang dari 5%, di mana ini storage cuma 25. Selanjutnya, terakhir kita akan memverifikasi kembali data-data yang tadi hilang udah diisi belum sih? Nah, setelah diverifikasi dengan cara yang sama seperti cek missing value,
kita dapatkan bahwa data-data tadi sudah terisi, di mana tadinya RAM kehilangan 483 data, sekarang RAM sudah terisi. Jadi data yang hilang tinggal 0 untuk RAM dan storage. Selanjutnya, kami membuat variable dummy dengan cara data frame di sini akan kami panggil dengan import library pandas dengan pd.get_dummies untuk membuat kolom free tadi yang tadinya nilainya adalah 1 dan 0 menjadi tipe boolean. Lalu selanjutnya kami akan meng-hide atau menghilangkan beberapa kolom yang menurut kami tidak penting, yaitu brand, model, color, sehingga kami drop dengan cara data frame.drop atau df.drop. Lalu kita cek lagi data frame-nya setelah kita konversi tadi, di mana kolom free kami ubah menjadi boolean dan untuk brand, model, dan color kami drop. Sehingga setelah kami cek lagi dengan data frame.head atau menampilkan tabel tadi, kita lihat di sini sisa kolom yang masih terlihat itu ada smartphone, RAM, storage, final price, dan free_yes dengan tipe boolean, yaitu true. Baiklah, perkenalkan nama saya Gusya Ungkaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat boxplot, kuartil, dan interkuartil. Yang pertama kita akan membuat boxplot untuk memvisualisasikan final price menggunakan sns.boxplot untuk menampilkan grafik yang ada di sebelah sini. Dengan menggunakan data frame final price. Kemudian kita akan menamai boxplot tersebut menggunakan final price. Selanjutnya kita akan menghandle outliers in final price, di mana kita akan mencari kuartil 1 terlebih dahulu menggunakan data frame final price dengan kuantil 0,25. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3 dengan data frame final price dengan kuantil 0,75. Selanjutnya kita akan mencari interkuartil dengan mengurangi Q3 dengan Q1. Kemudian kita akan mendefinisikan outliers. Outliers ini menggunakan data frame final price, di mana data frame final price ini yang untuk kondisi pertama, data frame final price ini akan lebih kecil daripada Q1 dikurangi 1,5 dikali dengan interkuartilnya, atau data frame final price itu bisa saja lebih besar dari kuartil 3 ditambah 1,5 dikali dengan interkuartil. Selanjutnya kita akan mengganti outliers dengan median yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara mencarinya menggunakan data frame.log yaitu data frame.location dengan outliersnya final price sama dengan data frame-nya final price, dan mencari median yang di atasnya yang sebelumnya, dan kemudian memunculkannya sebanyak 10 data seperti pada gambar di samping. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung regresi dari data yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah import statsmodel.api SSM. Bawahnya kita akan mendefinisikan variable independent dan variable dependent, yaitu variable independent yaitu menggunakan data frame RAM dan storage, sedangkan data frame untuk yang dependent adalah data frame final price. Kemudian kita akan menambahkan constant model untuk mengintercept X dan Y-nya. Kita akan menggunakan X sama dengan sm.add_constant X. Kemudian kita akan membuat model regresinya dengan menggunakan model sama dengan sm.ols y,x.fit. Kemudian kita akan mengeluarkannya atau mengoutputkan model summary dari seluruhnya ini. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung UGT-nya, di mana kita akan dari SciPy atau SciencePy itu mengimport stats. Price RAM di sini itu adalah H0, di mana akan menggunakan data frame RAM, di mana range-nya data frame RAM ini harus lebih besar atau sama dengan 4 dan dibandingkan dengan final price. Kemudian price not RAM atau H1 menggunakan data frame RAM, di mana data frame RAM ini itu lebih kecil daripada 4 dan dibandingkan dengan final price juga. Kemudian kita akan perform an independent t-test, di mana t-stat-nya dan p-value-nya akan di-assign menggunakan stats.t-test_int, price RAM dan price not RAM, yaitu H0 dan H1 yang ada di atas ini. Kemudian kita akan mengoutputkan t-statistiknya menggunakan t_stat yang ada di sini, dan p-value menggunakan t_value yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah conclusion, di mana jika p-value-nya itu kurang dari 0,05 maka akan menolak H0-nya. Jika p-value-nya lebih besar maka dia akan menerima H0-nya, di mana hasil dari t-statistik yang kami dapatkan
Distribusi Kia adalah 13,0 sekian dan di value-nya ada di 9,1 sekian. Dari kedua data ini kita dapat kesimpulan bahwa dia akan penolakan order. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!